بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Kembali kita bisa merasakan nikmat yang agung dari Allah, yaitu kemudahan di dalam thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Dan kita juga bersyukur kepada Allah masih bisa mempelajari ilmu yang paling penting dari sekian perkara-perkara yang penting dalam agama kita, yakni at-tauhid. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya sampai pada halaman 30. Al-Faslur Rabi' Manhajul Quran fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Metode Al-Quran fi isbati wujudil khaliq, dalam menetapkan adanya sang pencipta dan dalam menetapkan wahdaniyatihi, maha esanya Allah dalam mencipta. Al-Quran memiliki manhaj, memiliki metode yang paling bagus, sangat luar biasa dalam menunjukkan kepada hamba tentang adanya Al-Khaliq, zat yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhajul Quran fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Metode Al-Quran dalam menetapkan adanya pencipta dan maha esanya Allah. Huwal manhajul ladzi, itu adalah manhaj atau metode yang yatamasya ma'al fitri al-mustaqimah. Metode yang berjalan bersama dengan fitrah penciptaan manusia yang lurus. Wal uqulis salimah, dan akal yang sehat. Jadi antara akal yang sehat dengan metode Al-Quran itu berjalan lurus, searah, sejajar. Iya. Metode Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus, yang masih benar. Wadzalika biiqamatil barahin as-sahihah. Caranya dengan menegakkan bukti-bukti yang sahih, yang benar. Allati taqtani'u bihal uqulu, yang bisa membuat tercengang akal-akal manusia. Wa tusallimu biha al-khusum, dan juga bisa menjadikan al-khusum, lawan atau orang yang suka menentang itu, akan menerima. Itulah metode Al-Quran yang sesuai dengan akal manusia, manakala manusia itu mau mempelajarinya. Tapi manakala manusia itu jauh dari Al-Quran, maka dia tidak akan mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal metode untuk mengetahui zat yang maha pencipta itu ada dalam Al-Quran. Wa min dzalik, di antaranya yang pertama, minal ma'lumi bid-darurah, sudah diketahui secara pasti, diketahui oleh keumuman manusia secara pasti, annal haditha labudda lahu min muhdits. Ini kaidah. Apa itu? Bahwasanya suatu kejadian mengharuskan adanya muhdits, yang melakukan kejadian. Adanya suatu peristiwa, pasti ada yang mengerjakannya. Nah, hadhihi qadiyatun daruriyatun ma'lumah bil fitrah. Ini adalah perkara yang sifatnya itu mudah difahami, perkara yang darurat, yang sudah diketahui oleh keumuman manusia, merata di tengah-tengah manusia secara fitrah. Hatta lisibyan,
Sampai-sampai anak kecil pun tahu kaidah ini. Setiap ada peristiwa, pasti ada yang melakukan. Itu anak kecil pun mengakui. Tidak percaya? Ya, perhatikan. Fa inna as-sabiyya law darabahu darib wa huwa ghafil. Karena sesungguhnya kalau seandainya ada anak kecil, dia dipukul oleh orang yang memukul, wa huwa ghafil, dalam keadaan dia tidak tahu. Ketika itu mungkin sedang melamun, tiba-tiba dipukul dari belakang. Ada anak kecil dipukul dari belakang. Apa yang dikerjakan? Iya. La yubasiruhu, yang dia tidak tahu, tidak melihat siapa yang memukul. Laqala, tentu dia akan mengatakan, man dorobani. Siapa tadi yang memukul saya? Iya kan? Siapa tadi yang memukul saya itu sudah pasti. Dia cari siapa yang memukul. Ini menunjukkan bahwa anak kecil saja tahu bahwa adanya perbuatan pukulan itu menunjukkan ada pelakunya. Laukila lahu, kalau seandainya dikatakan kepadanya, lam yadribka ahadun, nggak ada seorang pun yang memukulmu, lam yakbal akluh, akalnya tidak terima. Antakuna darbatu hadasat min ghairi muhdis, bahwasanya ada satu pukulan muncul dengan tanpa pelaku. Ini akal sehatnya anak kecil tadi, fitrahnya nggak terima. Nggak mungkin kalau nggak ada yang memukul. Iya. Fa'idha kila, kalau dikatakan kepadanya lagi, fulan darabaka, bahwa si A, si fulan telah memukulmu, maka dia menangis. Hatta yadriba dharibahu, sehingga dia juga ingin memukul orang yang memukulnya. Dia memukul orang yang memukulnya. Itu anak kecil. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, ataukah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan sekaligus tantangan kepada orang-orang yang tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal Allah. Bahkan ada tokoh-tokoh yang mungkin mereka itu adalah mengaku ilmuwan tapi tidak mengenal siapa penciptanya. Ada teori-teori seperti misalnya teori Darwin yang mengatakan manusia terbentuk dari kera. Ada teori-teori evolusi dan seterusnya. Teori-teori yang itu bertentangan dengan metode Al-Quran. Bahkan dibandingkan dengan anak kecil saja, jauh lebih baik anak kecil yang masih lurus fitrahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang, am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya tiba dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentu jawabnya tidak mungkin. Ada dengan sendirinya, menciptakan dirinya sendiri. Wa hadza taqsimun hasir. Zakarahullahu bisighati istifham. Ini adalah suatu pembatasan. Suatu pembatasan. Allah menyebutkan ayat tersebut di dalam Al-Quran dengan sighah, dengan bentuk pertanyaan. Bertanya. Tapi pertanyaan untuk ingkariyin, untuk mengingkari. Bertanya tapi Allah mengingkari perbuatan seperti itu. Liyubayyina anna hadhil muqaddamat ma'lumatun bid-darurah la yumkin jahduha. Yaqul am khuliqu min ghairi syai'. Supaya Allah ingin menerangkan bahwa hadhil muqaddamat, bahwa segala apa yang ada di muka bumi, yang ditampilkan di muka bumi ini, ma'lumatun bid-darurah, sudah diketahui secara darurat, secara akal manusia, la yumkin jahduha, dan itu tidak bisa diingkarinya. Sehingga Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'. Maksudnya min ghairi khaliq, apakah mereka itu cipta dengan tanpa pencipta? Khalaqahum, yang menciptakan mereka. Am hum khalaqu anfusahum, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Maka hanya ada dua kemungkinan. Apakah mereka itu tercipta dengan tanpa pencipta,
ada dengan sendirinya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Dua kemungkinan. Wakilal amrayni batil, dan dua kemungkinan ini sama-sama kemungkinan yang batil. Fata'ayyana anna lahum khaliqan, maka yang pasti adalah mereka memiliki pencipta. Khalaqahum wa huwa Allah subhanahu, yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falaysa hunaka khaliq ghairuh, tidak ada di sana pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, hadza khalqullah. Allah juga menantang, ini adalah ciptaan Allah, alam semesta, langit, bumi, manusia dan seisinya ini ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku wahai kalian, ya, apa yang telah diciptakan, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah mereka mampu menciptakan meskipun seekor lalat? Tidak mampu. Aruni madza khalaqu minal ard. Tampakkan kepadaku, kata Allah, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Artinya sekutu-sekutu kalian, sekutu-sekutu yang telah kalian jadikan sekutu untuk Allah, apa yang telah mereka cipta dari bumi ini. Secuil saja dari perkara dunia ini, tidak ada yang dicipta oleh selain Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Am ja'alu lillahi syuraka, ataukah mereka menjadikan untuk Allah sekutu, khalaqu, yang mereka bisa mencipta, ka khalqih, seperti ciptaan Allah. Fatasyabahal khalqu alaihim, sehingga menyerupai penciptaan atas mereka. Qulillah khaliqu kulli syai', katakanlah Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dialah Allah zat yang maha esa, zat yang maha kuasa. Nah, innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang-orang yang menyeru dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka sekutu-sekutu itu tidak bisa menciptakan meskipun seekor lalat sekalipun, walaupun seandainya mereka itu bersatu bahu membahu, ya, semua sekutu-sekutu itu bahu membahu, ya, untuk menciptakan satu ekor lalat, tentu la yakhluqu dzubaban, mereka tidak bisa selama-lamanya menciptakan seekor lalat. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yuhlakun, dan orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah, ya, sekutu-sekutu mereka itu la yakhluquna syai'a, tidak bisa menciptakan sedikit pun, sesuatu pun, wa hum yuhlakun, dan mereka sendiri malah justru dicipta. Dan juga Allah berfirman, afamay yakhluqu, ya, apakah zat yang mencipta itu kaman la yakhluq, sama seperti, ya, makhluk yang tidak bisa mencipta. Apakah Allah yang bisa mencipta itu sama dengan yang tidak bisa mencipta? Afala tazakkarun, tidakkah kalian itu ingat? Tidakkah kalian itu mengetahui atau mengingatnya? Wa ma'ahadza tahaddil mutakarrar, bersamaan dengan tantangan Allah yang terus diulang-ulang dalam Al-Quran ini, lam yadda' ahadun, ya, ternyata tidak ada seorang pun yang mau mendebat annahu khalaqa syai'an, bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Tidak ada yang membantah Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang dalam ayatnya, dalam Al-Quran banyak sekali, tapi tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mendebatnya. Wala mujarratu dakwah, bahkan sekedar mendakwahkan, sekedar mengakui, ya, nggak ada yang mau mengakui. Siapa yang menciptakan langit? Apakah ada yang mau mengaku orang yang bisa menciptakan langit? Apakah ada orang yang mengaku bisa menciptakan lalat? Nggak ada. Sekedar mengaku saja nggak ada yang berani, apalagi mau mendebat. Fadlan an isbati dzalik, lebih-lebih dari menetapkan sebagai pencipta. Maka fata'ayyana anna Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala wal khaliqul wahdah la syarikalah, dialah Allah pencipta satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Baik, itu contoh yang pertama, atau di antara bentuk metode Al-Quran dalam menetapkan adanya pencipta sesuai dengan akal dan fitrah manusia. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang, poin yang kedua dan seterusnya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami. Jazakumullahu khairan.